Selesai membuat bait Allah. Bait Allah satu yang Salomo kerjakan itu. Lalu Salomo mulai berdoa dalam 1 Raja-Raja 8. Dan di ayat 27, penggalan doa Salomo. Salomo berkata begini. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya kata Salomo, langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Karena saudara tahu kenapa gereja itu besar-besar, ada balkon, ada plafonnya besar-besar, baik gereja Katolik, gereja Protestan. Itu simbol kebesaran Allah. Tapi faktanya Allah tidak bisa dimuat di gereja ini. Langit, segala langit pun tidak bisa memuat Allah. Makanya dalam teologia orang lain, mereka hanya mengenal Allah yang transenden. Oh, Allah yang maha besar, sampai di situ. Kita tidak. Kita kenal Allah yang maha besar, transenden, nun jauh di sana. Tapi dia juga Allah yang imanen. Pada waktu Anda percaya kepada Yesus Kristus yang berdiri di depan pintu hati kita dan mengetok. Lalu dia berkata, kalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu. Yesus bilang, aku masuk mendapatkanmu. Dan pada waktu dia masuk mendapatkan kita, ada Roh Kudus. Dan kita disebut dengan apa? Bait Roh Kudus atau bait Allah. Bait Salomo tidak bisa memuat Allah, tapi bait Yesus Kristus yang bernama orang percaya. Kita bisa. Ada Yesus di hati. Makanya kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja, sebebas-bebasnya anak Tuhan bisa bangun kontak pribadi dengan dia. Nomornya selalu aktif. Nomor saya tidak selalu aktif. Ya, nomor Ibu Shirley tidak selalu aktif. Iya toh. Nomor Ibu Gembala tidak selalu aktif. Nomor Pak Dr. Lawrence tidak selalu aktif. Nomor Ibu Yolindima tidak selalu aktif. Nomor Pak Budi Yohanes tidak selalu aktif. Tapi Yesus Kristus ya selalu aktif. Makanya Yohanes 14 ayat 14 dia bilang begini. 1, 2, 3. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tetaplah berdoa. Baik, puji Tuhan, salam. Bapak Ibu terkasih, minggu lalu saya tidak ada karena saya ada khotbah ulang tahun GSJA Ebenezer Surabaya. Itu ulang tahun yang ke-91 tahun. Jadi 12 tahun sebelum Indonesia merdeka, kurang lebih gereja itu sudah ada di Surabaya. Dan salah satu gembalanya masih hidup, istri gembala, Oma Cukai Hatu, di usia 85 tahun per hari ini. Selesai saya khotbah, beliau bisik kepada saya, dia bilang, Nyong, Oma punya jadwal 2025 full. 85 tahun, jadwal full 2025, beritakan Injil. Dan Oma spesialis masuk desa-desa. Di sisir itu Jawa Timur, itu Jawa semua. Jadi ada penginjilan luar biasa di sana. Dan saya, karena ini satu sinode dan satu anugerah besar untuk bisa khotbah di salah satu gereja GSJA tertua di Indonesia, yaitu GSJA Ebenezer Ambengan 2. Dan karena saya ada di sana, saya tugaskan Ibu Gembala untuk berkhotbah di seri terakhir dari tema khotbah bulan Oktober, ya, Save to Work for God. Dan puji Tuhan, kita semua pasti diberkati oleh firman yang disampaikan oleh Ibu Gembala. Dan hari ini bulan baru, ada tema baru. Dan nats yang akan mengantar kita kepada tema baru pada hari ini terpilih dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayat 20. Efesus 4 ayat 17 sampai ayat 20. Bapak Ibu perhatikan ayat-ayat ini, kita akan baca bergantian. Saya mulai lebih dahulu. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah
dengan pikirannya yang sia-sia. 18 jemaat 2, 3. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. 19 perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. 21, 23. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Berdasarkan ayat ini, khususnya ayat 20 yang berbunyi, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Seri khotbah baru kita di bulan ini adalah Knowing Jesus Deeper. Knowing Jesus Deeper. Mengenal Yesus lebih dalam lagi. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik bahwa kalau bicara tentang knowing Jesus deeper, ini tema yang menarik dan ini akan berlangsung seumur hidup kita, khususnya kita yang sudah terima Yesus. Terima Yesus, percaya Yesus itu adalah langkah awal yang baik, tapi itu harus berkelanjutan, Bapak Ibu terkasih. Kepada jemaat yang lain di gereja Kolose, Rasul Paulus tulis bilang begini dalam Kolose 2 mulai ayat 6. Dia ingatkan jemaat penerima surat yang dia tulis, dia bilang, kamu telah menerima Kristus Yesus. Alasan orang menerima Yesus nih banyak atau penyebabnya banyak. Entah karena sebuah KKR, entah pemberitaan firman di radio, di televisi. Hari-hari ini ada media sosial, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, snack video, atau website Kristen. Atau mungkin karena sakit, lalu didoakan sembuh. Atau karena usaha mulai bangkrut, lalu didoakan ternyata bisnisnya pulih. Itu bisa menjadi jembatan orang kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan. Ya, pada intinya bahwa Tuhan punya ratusan, jutaan, bahkan miliaran, bahkan triliunan cara untuk membuat orang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kita tidak sampai di menerima, tidak boleh stuck di situ. Ayat ini berkata, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7 sama-sama. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ayat referensi ini sebenarnya mendesak saya dan Bapak Ibu jemaat dalam urusan knowing Jesus deeper. Mengenal Yesus lebih dalam lagi, itu memang harus terus menerus. Ya, sepanjang masih hela nafas, jangan berhenti ya untuk mengenal Yesus. Tetaplah rindu, tetaplah cinta, tetaplah haus, tetaplah mau, tetaplah berjuang untuk mengenal Dia. Nah, menarik Bapak Ibu terkasih, kalau kita bicara tentang tema kita ini, mengenal Yesus lebih dalam lagi, salah satu hal terpenting yang Tuhan pakai dan kita harus memahami ini, supaya kita bisa mengenal Dia lebih dalam lagi adalah melalui pengajaran-pengajaran firman yang kita dengar, kita terima. Makanya kalau kita lihat pembacaan pembuka kita, Efesus 4 ayat 20, yang berkata, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Ya, belajar itu tidak ada kata berhenti belajar. Seorang teolog dari Inggris namanya Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon mengatakan bahwa orang yang berhenti belajar, apalagi dia seorang pendeta, guru agama, pengkhotbah, tapi dia berhenti belajar, sebenarnya saat dia berhenti belajar, dia sudah berhenti jadi pengajar. Guru yang baik haruslah murid yang baik. Tidak bisa kau tidak mau diajar, tahu-tahu mau ngajar. Itu tidak dibenarkan. Guru yang baik adalah murid yang baik. Pengajar yang baik adalah orang yang tidak berhenti belajar. Maka memang wajib hukumnya para pendeta, lulusan-lulusan teologi,
sarjana teologi, magister teologi, dokter teologi, itu harus mati-matian belajar. Hari ini ada fenomena di mana saya lihat orang non teologi, pemahamannya luar biasa, khotbahnya pun luar biasa. Maka menjadi tidak baik kalau kita yang dipanggil dengan spesifikasi seperti itu, ya, kejuruan itu, bidang itu, lalu kita tidak belajar. Aduh, malu sama orang-orang yang non teologi tapi punya pemahaman yang bagus, yang menarik, yang luar biasa sekali. Dan khusus organisasi kita, gereja kita sangat welcome kepada mereka yang non teologi tapi punya semangat belajar mengenal Kristus. Belajarnya melalui apa? Ya pengajaran, tidak bisa tidak. Saya sudah bilang, orang bisa kenal Yesus gara-gara tadinya dia sakit didoakan sembuh, lalu ambil komitmen mengenal Yesus. Bisa. Dia tadi sudah ekonominya udah morat-marit mau bangkrut, ya. Rumah mau kena sita, mobil mau kena sita, tanah mau kena sita, aset kejaksaan mau sita. Ya, karena melanggar hukum, lalu cari Tuhan. Bisa tidak? Dengan cara itu Tuhan buat dia bertobat. Bisa. Tapi yang terpenting adalah kita menerima ajaran-ajaran. Dan di gereja ini, saudara sudah tahu, waktu terlama adalah pemberitaan firman. Khotbah itu minimal 1 jam. Lebe-lebe ya 10-15 setelah lama. Tapi apalagi perjamuan begini setelah lama. Jadi saudara jangan mata terlalu balarip dan baptis maksudnya sengaja lama. Tidak sama sekali. Memang ujung tombak dari pelayanan kita tuh firman. Mau menyanyi, bikin konser ulang. Oh iya dong. Itu kan Bapak Pendeta cuma 10 menit di situ. Panitia bilang, Bapak ingat 10 menit. 10 menit, betul 10 menit saya mainkan. Orang panitia bilang 10 ya 10. Tapi kalau begini, Sunday bisa 10. 1 jam. Gereja pertama saya ingatkan, hari Pentakosta lahir bukan karena bahasa roh. Bukan. Orang bahasa roh mereka bingung. Bukan karena tiupan angin keras. Bukan karena lidah-lidah api. Tapi gara-gara apa? Khotbah Simon Petrus. Khotbah Simon Petrus lah yang Allah pakai melahirkan gereja. Setelah gereja sudah lahir, mereka bikin apa? Bertekun lagi dalam pengajaran rasul-rasul. Itu ranking 1-nya. Makanya dalam Kisah Para Rasul pasal 2 Bapak Ibu, ayatnya yang ke-41, firman Allah bilang begini, ini gereja mula-mula nih. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, maksudnya khotbahnya Simon Petrus, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, ini gereja yang pertama dilahirkan oleh Tuhan melalui khotbah seorang penjala ikan yang dirubah menjadi penjala manusia. Setelah mereka sudah jadi gereja, apa yang mereka buat? Ampa 2, saudara lihat. Mereka bertekun dalam apa? Pengajaran rasul-rasul. Ranking 1 pelayanan adalah pengajaran. Nanti baru persekutuan. Nanti baru doa, perjamuan. Itu berikut. Ujung tombak harus khotbah. Makanya saudara-saudara, kalau mau mengenal Allah lebih dalam lagi, tak terhindarkan. Pengajaran harus diperketat di dalam gereja Tuhan. Ya. Makanya di ayat 20 dari Efesus 4 tadi, setelah Paulus berkata, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. 21 dia bilang begini, sama-sama 23. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima apa? Pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang sentralnya siapa? Nyata dalam Yesus. Jadi Bapak Ibu terkasih, ini sangat penting ya. Jadi kita jangan remehkan kitab suci ya dalam perenungan pribadi, doa pribadi maupun dalam pemberitaan-pemberitaan seperti ini. Saya berkali-kali ingatkan kita semua, bahkan setiap kali saya ngajar di sekolah teologi ya, saya betul-betul ingatkan calon-calon pendeta, bilang kamu kalau jadi pendeta paling utama tuh pengajaran firman harus kuat di gereja. Itu fondasi gereja. Bukan yang lain-lain. Ya. Seperti saya bilang, kalau terlalu banyak menyanyi tadi, nanti saudara-saudara kita bikin konser jadinya bosan karena terlalu banyak menyanyi di sini.
Tapi lihat kayak kemarin tuh, waduh itu memang terlalu melompa, semangat dan luar biasa. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Makanya Paulus ingatkan kepada Timotius bilang begini. Dalam 2 Timotius 3, mulai ayatnya yang ke-14. Perhatikan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Betul. Dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Hikmat, iman itu semua dari Tuhan. Tapi melalui apa? Ini ayat bilang begini. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Ini nih, Alkitab kita, saudara-saudara. Saudara jangan sampai Alkitab cuma simpan di lemari sampai abu tabal. Ya, apalagi di handphone sekarang sudah bisa download Alkitab. Harusnya bisa. Bahkan ada Alkitab suara lagi, enak. Subaca le pakai headset le dengar lagi. Jadi itu pembaca yang dalam Alkitab bersuara, dia punya intonasi semua bagus. Enak kan? Baca le dengar lagi. Wow, luar biasa. Bahkan ada tuh yang sambil jogging jalan pagi 6.000 langkah jaga jantung, tapi sekaligus jaga rohani. Dia bukan cuma jaga jantung dia jaga sama headset. Jadi sepanjang jalan Tuhan dia Amsal, Mazmur, Obaja, Titus, Habakuk. Itu tuh enak. Jadi jalan hela napas, atur napas, karena jalan pagi katanya harus atur napas, ya kan? Tapi dia bisa dengar firman di situ. Boleh, kenapa tidak boleh? Boleh. Tetapi itu sikap hormat kok menurut saya. Bukan meremehkan firman. Tapi ada yang bilang, saya tidak mau begitu. Saya mau tenang, teduh sampai tidak masuk dan tidur. Ada yang saking teduhnya, hilang. Ya dia teduh sekali. Makanya saya kalau baca Alkitab, kalaupun tidak jalan, saya harus jalan-jalan. Kan takut mengantuk. Iya tuh, baca itu suara tuh kan enak. Serius, lebih baik dengar agak bergerak sedikit. Oh amin, haleluya. Begitu. Nah Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, itu yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Maka dari itu saudara-saudara, kita harus kuat dalam mempelajari kitab suci, baca, renungkan, belajar, ya, dengar khotbah-khotbah bermutu yang di dalamnya memberikan pengajaran-pengajaran yang ketat sehingga betul-betul kita bertumbuh, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, memang tema baru kita ini sangat-sangat penting buat kita. Dan untuk minggu ini saya akan menyoroti 2 bagian saja karena kita harus perjamuan kudus. Waktu kita tidak banyak, saudara-saudara. Nah, menarik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal penting yang mau saya seberangkan kepada saudara, yang pertama adalah kenapa kita harus betul-betul lebih dalam lagi mengenal Tuhan Yesus. Karena yang pertama saya tulis di sini, manusia itu pasti binasa kalau tidak mengenal Tuhan. Pasti binasa. Hosea pasal 4 ayat 6 bagian A. Hosea bilang begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Anda tidak kenal Pak Prabowo, Anda tidak akan binasa. Anda tidak kenal Pak Gibran Raka Buming Raka, Anda tidak akan binasa. Anda tidak kenal Pak Kapolri, Anda tidak akan binasa. Anda tidak kenal orang-orang top di Indonesia, orang-orang penting di Indonesia, di NTT, di kota Kupang, Anda tidak akan binasa. Tapi ayat ini bilang, umatku binasa karena tidak kenal Allah. Maka di pasal 6 ayat 3, Hosea mendorong para pendengar. Dia berkata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi saudara, mengenal Tuhan ini sangat penting. Karena kalau tidak kenal dia binasa. Jadi harus sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Tapi ada problem di sini. Problemnya apa? Problemnya begini.
tidak kenal Allah binasa. Lalu kita disuruh berusaha sungguh-sungguh mengenal Allah. Tapi menjadi pertanyaan bagi kita, bisakah kita yang terbatas ini mengenal Allah yang tak terbatas itu dengan usaha kita? Bisakah kita yang kecil dan hina ini mengenal Allah yang wakbar itu? Allah yang maha besar, Allah yang kudus itu? Bisakah ciptaan memahami pencipta? Nah, itu problemnya. Makanya Agustinus, seorang bapak gereja, dan menurut sejarah, dia adalah bapak gereja terbesar setelah masa Paulus. Agustinus itu dalam kepenatannya, dalam kebingungannya, pusing sebagai seorang teolog, seorang pemikir Kristen terkemuka waktu itu. Dia penat sekali memikirkan teologi, doktrin-doktrin tentang Allah. Maka dalam salah satu versi cerita, pergilah Agustinus ke pinggir pantai untuk refreshing. Jadi pendeta boleh refreshing, pejabat boleh refreshing, rohaniwan boleh refreshing, itu manusiawi. Ya, asal refreshing yang baik, yang benar, yang tidak melawan firman, go on, nggak ada masalah. Maka pergilah Agustinus di pinggir pantai, sejauh mata memandang lautan lepas yang begitu luas, yang tak berujung. Lalu tiba-tiba datanglah seorang anak kecil membawakan tempurung kelapa yang sudah agak bolong. Lalu serahkan kepada dia. Anak kecil itu pergi begitu saja. Lalu ada suara di hati Agustinus, timba air laut di depan matamu, pakai tempurung itu. Dia taat, dia timba air laut di tempurung itu. Lalu suara itu bilang begini, lupung otak hanya ke itu tempurung. Tuhan Allah ibarat lautan lepas yang ada di depanmu. Yang you bisa tampung tentang Allah, ya sesuai wadahmu itu aja. Ketempu otak yang besar ke roti kukus, ke bakpao nih, Tuhan yang cipta. Dia tidak mampu menjangkau sang pencipta. Makanya Ayub pasal 36 ayat 26, firman Allah berkata, sesungguhnya, dengar Bapak Ibu, Allah itu besar, tidak tercapai oleh apa? Pengetahuan kita. Jadi kalau ada orang melakukan debat teologi untuk pamer bahwa dia pintar, dia punya ilmu, saya pikir tidak ada orang terlalu pintar yang bisa pecahkan semua muat tentang Allah sampai detail-detail. Tidak ada. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Pasalnya yang ke-37 ayat 23 dari Ayub ini dia berkata, yang maha kuasa, yang tidak dapat kita pahami. Haleluya. Makanya kalau ketong anak-anak Tuhan yang Kristen betul, yang betul-betul memahami, dia nih Allah yang wakbar, dia nih Allah yang maha besar, dia nih Allah yang hebat, dahsyat, maha kuasa. Harusnya ketika menghampiri dia tuh, kita tuh tahu diri kita nih siapa. Saya omong begini karena banyak yang tidak tahu diri. Tuhan mau hukum Sodom dan Gomora nih. Tuhan bukakan kepada Abraham. Lalu Abraham lobi-lobi dan Tuhan Allah berdoa, Tuhan kalau ada 50 orang ke mana? Tuhan bilang kalau ada 50 saya tidak tunggang balikan, tidak akan. Makanya di dalam Kejadian 18 ayat 25, ini lobi-lobinya Bapak segala orang percaya kepada Tuhan Allah seputaran Sodom dan Gomora. Perhatikan. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. 26 Tuhan bilang begini. Tuhan berfirman, jika ku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Saya ini pikir-pikir ya, kalau baca Sodom dan Gomora. Kalau tidak ada lagi orang benar di ini Kupang, sudah dengar beta omong. Tuhan kasih habis ini Kupang. Sudah tahu Kupang ini masih ada, ini kan masih banyak orang berdoa, orang masih andalkan Tuhan, masih ada pejabat yang mau takut Tuhan, masih ada pengusaha yang mau takut Tuhan, masih ada pendeta yang jujur. Kalau tidak Tuhan kasih ratain kampung. Seroja kemarin pemanasan sah. Itu belum inti itu. Seroja kakak paling besar masih ada. Makanya kalau ketong di Kupang sana ada orang berdoa,
Sana ada orang yang merendahkan diri takut Tuhan. Rata, tanda beb mulu. Jadi Tuhan tuh kadang-kadang perhitungkan satu tempat, termasuk satu keluarga. Harusnya Tuhan mau sapu ini keluarga, sama Tuhan lihat, masih ada mana. Betul, tanda beb mulu. Oma ini tukang berdoa, sebut anak cucu dan menantu yang mengong, dia sebut terus. Kalau sana ada oma lewat sama mati. Ada oma, benar. Jadi Tuhan hanya lihat, benar. Saudara nanti baca tuh pada waktu Yoram anaknya Ahab datang dari Yosafat ketemu Elisa. Elisa bilang, lu bikin apa sini? Mengamuk raja, Nabi mengamuk raja. Lu bikin apa? Lu sembah, lu bapak dan mama berhala. Lu ini kalau bukan Yosafat, besu sapu selalu. Beta sonde pusing lu, untung Yosafat. Yosafat itu raja Yehuda, dicinta Tuhan. Jadi Tuhan seringkali perhitungkan. Satu keluarga ini kan ada papanya. Makanya kalau satu keluarga sampai bertobat, ini keluarga luar biasa. Keluarga yang dipakai Tuhan. Dan kita berharap bukan keluarga kita saja. Tak usah muluk-muluk lah kota kita ini. Beta adalah pendeta yang sonde akan berhenti. Batarea supaya orang-orang tuh sadar ketemu bukan sapa-sapa. Seperti Bapak Abraham ketika dia mau lobby lagi di ayat 27. Abraham yang tahu diri itu, tahu dia sedang bicara dengan siapa. Maka dia berkata, Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku apa? Debu dan abu. Saudara datang di hadirat Tuhan, saudara apa? Besi baton. Abraham yang beta ini debu. Semakin kita kenal betapa wakbarnya Allah kita, betapa dahsyatnya Allah kita, kita teladani Bapak Abraham. Sekalipun dia sudah banyak berkorban, dia berkorban tidak main-main loh Bapak Ibu terkasih. Tinggalkan aset-asetnya di Ur-Kasdim, tinggalkan aset-asetnya di Haran, tinggalkan tanah, tinggalkan segala harta, hanya mengikuti Allah ini. Tetapi di depan Allah itu dia berkata, aku debu, aku abu. Saudara yang semelayani jaminan Tuhan, majelis favorit. Tutungan apa mulu? Abraham ketinggal semua di sana macam-macam. Kamu berjadi majelis 2 periode aja belagunya luar biasa. Jangan stop. Belajar dari Yesus. Yesus bilang apa kalau kita sudah pelayanan? Lukas 17 ayat 10. 1, 2, 3. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, dengar. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Itu yang Yesus, itu hati Yesus tuh. Makanya kenapa habis pelayanan sukses, berlutut menangis, untuk mau ngomong apa? Banyak orang lebih pintar Tuhan, banyak orang lebih cakep, banyak orang lebih pantas, banyak orang lebih cocok. Tapi kalau engkau pakai hamba, oh haleluya. Siapakah aku sampai jadi biji matamu? Amin. Semakin orang mengenal Allah, teladani Abraham. Ingat perintah Yesus. Kita ini manusia ya, kadang-kadang lupa. Contoh lain. Kadang-kadang kita tuh rasa lebih bijak dari Tuhan. Dia tuh maha besar, maha kuasa, dan dia maha pintar. Maha bijak, tidak ada kita lebih pintar dari dia. Roma 11 ayat 33 itu, Paulus tulis bilang begini, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Kadang-kadang kita suka protes Tuhan. Kenapa Tuhan kasih istri model begini? Kenapa Tuhan kasih suami model begini? Dulu saya ingat mama saya kalau sudah marah waktu saya masih nakal, emosi, bapak juga. Omong di sayap mata biji, kalau tahu lu model begini, dari kicik mama cek lu kasih mati. Setiap kali polisi tangkap beta, setiap kali beta diangkut, ya kurang lebih 8 kali, kata itu keluar terus, anak sial. Tahu begini, cek kasih mati lu.
Tapi saya mengerti bahwa orang tua dong sampai kenal Tuhan. Tapi nanti di kemudian hari besok jadi pendeta, dia bilang, ternyata Tuhan tuh punya rencana. Soalnya cek saya bilang, harusnya cek kemarin tuh. Begini. Harusnya cek. Dapat di mana orang tua kasih bangun anak di sekolah, titik di hammer 2,5 kilo di lutut. Bepun bapak kasih bangun, beta titik di hammer sama kayak orang paku-paku senggol, potong kerja, gotong royong, kawan berumah tuh. Teng, itu tuh di lutut gua. Bayangkan saja saudara-saudara. Suruh bilang, bangun sudah, tidak bisa bangun lagi. Titik di hammer kok suruh bangun, cubit masih otak. Hammer di lutut suruh bangun, saya bisa bangun. Supaya kita mesti tuntut batu ranking 1 lah, ya ampun. Anak lain tuh juara kalau sarapan keju apa, beta nih darah Yesus. Sikat gigi saya pakai garam. Tuhan tuh saksi. Kok ini miskin, ini kan sejarah, kan begitu. Anak lain non Pepsodent. Sampai anak lain bukan sikat, saya makan Pepsodent. Sikat pakai garam, mama bilang kamu lebih putih arang. Mungkin ada yang mendapat itu masa beta rasain, bukan omong kos, bukan kesaksian orang, bukan kesaksian dalam rumah. Sikat gigi pakai garam, kalau mau lebih putih arang. Hasilnya ya lubang semua sekarang. Suka protes Tuhan Allah, kenapa begini, kenapa begono, bla bla bla. Kita tidak mungkin lebih bijak dari Tuhan. Saya contohkan orang lain deh di dalam Alkitab. Di dalam kubu pelayanan yang Daud bentuk di Bait Allah ada kelompok namanya Asaf, Bani Asaf. Itu kelompoknya praise and worship di Bait Allah. Kelompok pemuji, penyembah Tuhan, pemusik dan lain sebagainya. Dia tuh aneh, kenapa ya kita nih hidup benar, hidup kudus, waktu cuma di Bait Allah, pelayanan. Tapi susah terus. Orang lain yang tidak pelayanan, orang lain yang tidak memberi diri untuk bekerja bagi Allah, tidak pernah sakit, materi main tambah terus, pangkat main naik terus, semakin makmur, kita kok susah. Maka dia omong bilang begini, di Mazmur 73 ayat 13, Asaf berkata, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. 14. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Tuhan sonde fair, Tuhan tidak adil. Rajin pelayanan kok sakit, yang acu tak acu malah sehat. Rajin pelayanan kok ekonomi begini-begini saja. Yang tidak pelayanan, income, profit terus, untung. Saudara yang diberkati Tuhan, ini sok lebih bijak. Mengomel. Orang biasa yang sok lebih bijak dari Tuhan, tandanya, manifestasinya. Anda suka ngomel-ngomel proses Allah. Anda suka ngomel-ngomel pembentukan sedang berlangsung. Cuma cara lain kok Tuhan. Ini siapa yang atur siapa? Lalu dia bilang begini di ayat 15. Seandainya aku berkata aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. 16. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Iya, sulit. Dia ngomel-ngomel tadi tidak mengerti kenapa semua ini terjadi. Kita tuh kadang-kadang begitu, soal mengerti, mengomel. Tapi untung dia cepat melangkah ke rumah Tuhan. Di situ baru Tuhan buat pencerahan di otaknya, di hatinya. Ayat 17 dia berkata, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Maksudnya orang-orang yang dia anggap kenapa tidak bertobat. Tapi untung kan Tuhan sapu kasih rata semua itu. Tuhan bilang kau tenang, cara kerja Allah dan setan itu beda. Kalau setan itu enak-enak dahulu, ancur belakangan. Ya. Kalau Tuhan punya sakit, menderita, air mata, tatika, pahit, asal tetap di real yang Tuhan pegang, Anda nanti lihat promosi dari Allah. Allah upgrade ketong, Allah promosi ketong. Kenapa? Bersakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Itu Alkitabiah. Ayat 19 langsung. 19.
Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Iya. Lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Iya, orang begitu kalau pikir mau bertahan berapa lama. Kelihatan sehebat, sebentar habis. Pasti habis. Tuhan yang omong kok maksudnya habis. Tuhan bukan pendusta. Nah. Siapapun Bapak Ibu yang dengar saya, saudara rasa diri hebat tapi tidak berakar dan tidak mengenal Yesus lebih dalam. Kau pasti habis. Jadi pas dengar ini lebih bertobat. Pasti habis. Tidak ada Tuhan berdusta. Saudara tidak lebih hebat dari Nebukadnezar toh? Tidak lebih hebat dari Herodes toh? Itu semua itu Nebukadnezar itu Allah buat sampai ke binatang makan rumput. Herodes omong-omong terlalu tinggi, malaikat itu tampar mati di tahta. Kalau belum lebih hebat dan kedong, rendahkan diri. Amin. Akhirnya Tuhan kasih rata semua. Dan setelah Asaf pemazmur, salah satu pemazmur ini, dia mengerti, dia malu setengah mati. Jadi ternyata dia mendapati bahwa ternyata dia bilang, beta ini ternyata dungu. Iya, kau pintar apa? 22, dia bilang begini, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Tadi seolah-olah Tuhan salah. Tapi setelah dia lihat rencana Allah, dia, aduh celaka kau tuh salah bis. Di hadirat Tuhan, dia bilang, Tuhan beta dungu. Entah usah Tuhan menyawa, dia bilang, betul tidak usah, lu dungu kok. Lu sok pintar banget sih. Jangan rasa lebih bijak dari Tuhan Allah. Kenapa kasih anak model begini? Kenapa kasih ini begini? Kenapa bisnis? Diam, tutup mulut. Datang kepada Tuhan dan berkata, engkau tidak pernah gagal. Hamba belum sanggup, tapi tolong beri hamba kesanggupan. Gitu doanya, bukan marah-marah. Amin Bapak Ibu. Ternyata aku dungu. Aku tidak mengerti. Di dekatmu aku ke binatang. Hewan. Soalnya ada otak. Ini kata-kata perlu omong supaya orang Kristen belajar ini. Kadang-kadang kita juga mulai mengomel-mengomel sembarang. Jangan ya, stop. Bahkan untuk melenyapkan kesombongan Israel. Israel kan sering berkemenangan tuh. Bangsa ini kalah, itu kalah. Tuhan bilang bukan kau, aku yang bantu kau. Karena faktanya hai Yakub, faktanya hai Israel, kau itu cuma cacing. Kamu itu ulat, kata Tuhan. Yesaya 41 ayat 14. Apa kata Tuhan kepada Israel? Janganlah takut, hai cacing Yakub. Hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau, ialah yang maha kudus, Allah Israel. Kau tidak hebat Israel. Kau cacing. Kau ulat. Saudaraku, semua data-data ini, dan masih ada sejumlah data senada yang mungkin saya tidak munculkan lagi. Tapi saya hanya mau kasih ingat, dari semua data ini, hanya mau kasih tahu betapa rapuhnya kita, betapa lemahnya kita, betapa tak berdayanya kita, betapa terbatasnya kita dalam urusan mengenal Allah. Dan Allah tahu itu. Tapi masalahnya tidak kenal dia, kita binasa. Maka ada satu cara, satu-satunya cara supaya kita bisa mengenal Allah. Caranya apa? Allah sendiri memperkenalkan dirinya kepada kita melalui satu nama, name above all names, Jesus Christ. Nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan namanya. Hanya melalui dia, makanya dia berkata apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 1 ayat 18, sama-sama baca jemaat. 1, 2, 3. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi apa? Anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakannya kepada saya dan saudara. Diberkatilah kita yang sudah percaya pada Yesus Kristus. Amin. Kalau tidak percaya pada Yesus, sulit. Allah yang kita sembah itu terlalu besar. Selesai membuat bait Allah. Bait Allah satu yang Salomo kerjakan itu. Lalu Salomo mulai berdoa dalam 1 Raja-Raja 8. Dan di ayat 27, penggalan doa Salomo. Salomo berkata begini. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya kata Salomo,
langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Karena saudara tahu kenapa gereja itu besar-besar, ada balkon, ada plafonnya besar-besar, baik gereja Katolik, gereja Protestan. Itu simbol kebesaran Allah. Tapi faktanya Allah tidak bisa dimuat di gereja ini. Langit, segala langit pun tidak bisa memuat Allah. Makanya dalam teologi orang lain, mereka hanya mengenal Allah yang transenden. Oh, Allah yang maha besar, sampai di situ. Kita tidak. Kita kenal Allah yang maha besar, transenden, nun jauh di sana. Tapi dia juga Allah yang imanen. Pada waktu Anda percaya kepada Yesus Kristus yang berdiri di depan pintu hati kita dan mengetok, lalu dia berkata, kalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, Yesus bilang, aku masuk mendapatkanmu. Dan pada waktu dia masuk mendapatkan kita, ada Roh Kudus. Dan kita disebut dengan apa? Bait Roh Kudus atau bait Allah. Bait Salomo tidak bisa memuat Allah, tapi bait Yesus Kristus yang bernama orang percaya, kita bisa. Ada Yesus di hati. Makanya kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja, sebebas-bebasnya anak Tuhan bisa bangun kontak pribadi dengan dia. Nomornya selalu aktif. Nomor saya tidak selalu aktif. Ya, nomor Ibu Shirley tidak selalu aktif. Iya toh. Nomor Ibu Gembala tidak selalu aktif. Nomor Pak Dr. Lawrence tidak selalu aktif. Nomor Ibu Yolindima tidak selalu aktif. Nomor Pak Budi Yohanes tidak selalu aktif. Tapi Yesus Kristus ya selalu aktif. Makanya Yohanes 14 ayat 14 dia bilang begini. 1, 2, 3. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tetaplah berdoa. Karena kita mengenal dia dengan begitu luar biasa. Karena Allah kasih kemudahan melalui Kristus. Orang lain baterai sampai mau mati. Kata, hanya masuk kamar. Kok Yesus bilang, kunci, jududu menangis. Bahasa air mata, satuan tahu. Karena ada lagu rohani dulu tuh. Ya. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Anda belum ngomong apa-apa, baru di hadirat Allah air semua lele. Bapak setahu, laki puku. Contoh-contoh. Baru masa semua nangis Tuhan tahu, koperasi kejar. Ya. Baru masa semua nangis Tuhan tahu, non job kan. Masalah di orang nomor 1 kan, ya non job. Kerja di ruangan kosong, sana ada meja, aja sarang laba-laba ya. Dunia tuh kejam. Dulu saya ingat itu suka cerita, wih itu bapak tuh pindah di ruangan, sana ada kursi. Kok kenapa? Kok tabrak nembak tua di atas. Haleluya. Kalau tabrak anak benar boleh. Ma ini kayaknya melawan bodoh-bodoh, makanya karena toh kita. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bebas berkomunikasi dengan Tuhan. Kita mengenal Dia dengan begitu luar biasa. Dan teruslah belajar firman melalui pengajaran-pengajaran yang disampaikan. Dan saya percaya kita pasti akan bertumbuh kuat. Amin. Poin kedua, karena perjamuan saya harus lebih pendek khotbahnya. Poin kedua saya catat di sini, jemaat terkasih, adalah kenapa poin atau tema kita begitu penting. Mengenal Yesus adalah fondasi dalam melakukan pelayanan yang benar. Itu yang saya catat di sini. Lalu kalau kita jabarkan lagi bisa luas. Mengenal Yesus merupakan fondasi berumah tangga yang benar, masa muda yang benar, semua benar. Fondasinya harus mengenal Yesus. Kalau tidak bisa. Paulus bilang kita tidak bisa membangun di atas dasar lain. Tidak bisa.
1 Korintus 3 ayat 11. Sama-sama jemaat, 1, 2, 3. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak boleh ada lain. Mau bangun ini gereja, dasarnya Yesus. Bangun rumah tangga, dasarnya Yesus. Mau bangun Kota Kupang, dasarnya Yesus. Mau bangun NTT, dasarnya Yesus. Mau bangun bisnis, dasarnya Yesus. Tidak ada yang lain. Amin, saudara-saudara. Mau bangun karir, apapun, dasarnya Yesus. Apalagi pelayanan. Emang ada orang yang giat tapi dasarnya bukan Yesus? Ada, dan ini masalah. Rajinnya minta ampun, tapi fondasinya tidak beres. Petrus bilang begini dalam 2 Petrus 1 ayat 5. Petrus ajar kita semua sebagai data pembanding. Justru karena itu, kata Petrus, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Tidak stop sampai di situ. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Tidak bisa hanya kebajikan, harus pengetahuan. Karena Amsal 19 ayat 2 bilang begini. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Jadi saudara-saudara, kalau orang tidak mau belajar, ya susah. Untuk paham ini mikrofon aja harus belajar nih. Mikrofon. Ada yang tidak tahu toh. Jadi pergi di pesta, pergi di gereja, dia angkat orang pemaik, dia pukul begini. Tak, tak, itu salah. Spool di dalam mempecah. Tes mic itu begini sah. Cek. Cukup. Ini susun tambah doi le titi le. Ya ampun, siapa suruh? Saudara titit sana bilang, aduh kau mati nih kumpul doi lagi nih. Pica dia puspul di dalam. Son boleh toki mic tuh. Ini contoh, saya belajar dari dong. Apa-apa mesti belajar kan? Bikin sapo tahu satu belajar. Salat tuna itu belajar. Tidak bisa tiba-tiba saudara tangkap tuna bikin salad. Oh, beta yakin Babu Amis dengeri. Itu ada cara-cara, siram cuka segala. Bukan nekat. Jadi apa-apa itu belajar saudara. Iya toh, memahami motor, handphone, saya belajar. Itu baru tingkat yang paling bawah, memahami barang. Naik sedikit, memahami sesama. Itu maka waktu loh. Ada orang dia pun suami sudah meninggal nih, di peti. Dia berdiri samping peti, dia kasih sambutan, dia bilang begini. Selama kau teman nikah 40 tahun, masih ada hal tersembunyi dari dia yang saya belum tahu. Saya mau tanya, disuruh mati. Itu manusia. Anda lihat, manusia ini kan bisa kayak Yudas, cium, tapi itu sudah sulit ditebak. Itu baru manusia loh. Nah, apalagi memahami Allah. Amin, saudara. Apalagi memahami Tuhan. Makanya orang-orang agama lain, Tuhannya orang Kristen tidak masuk akal. Ya iyalah, Tuhan lu kecil banget, masa bisa masuk akal? Tuhan kami bukan tidak masuk akal, melampaui akal. Tepuk tangan. Tuhan kok masuk akal, itu Tuhan atau apa kok masuk akal? Lu pelaki voice, asan masuk akal? Anak kepala batu, saudara, bisa masa bepotak ini, tadi mau apa? Handphone sudah, sepeda sudah, makan su enak, tambah 2 kali, bapak pun juga yang makan. Lu mau apa lu nih? Aduh son masa bapak pun otak. Anak son masuk akal Tuhan Allah kan mana? Melampaui akal. Maka bersyukur kita bisa mengenal Yesus. Amin. Yesus membuat kita mengenal Bapa. Karena tanpa itu pelayanan, pengertian tidak beres. Rusak. Makanya Paulus menangisi bangsanya yaitu Israel. Dalam Roma 10 mulai ayat 1 Paulus mulai curhat dalam tulisan ini, dia berkata, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Mereka itu Israel. Sebab Paulus bilang begini, 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Kenapa? Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sungguh-sungguh giat untuk Allah, pengertiannya parah. Makanya kasihan kalau ada di gereja, saya sering dapatkan, Pak di gereja itu ajar khotbah bahasa roh, itu kan semangat, pengertian bodok. Suruh orang angkat tangan baru garu di tangan nih.
garu di tangan. Ya geli lah, orang merontak dia pikir Roh Kudus. Kalau garu di sini, garu baru bisik dah, cici. Ini satu balik, cici lu dong. Apa jangan gereja gila-gila dong. Zaman begini semua orang yang selalu sekolah teologi saya ada kuat membaca kok pintar nih kok tempat apa waktu sendok patah di gereja lah. Bikin malu-malu. Sebegitu le bahasa roh satu gereja sama semua. Saya yakin itu omong kosong. Bahasa roh itu beda semua. Masa satu gereja semua sama. Dan Bapak Gembala pun, karena Bapak Gembala pun hanya sebenarnya satu gereja baru masuk sebenarnya. Jangan katong sana wadak begitu. Semangat sih tapi tanpa pengertian. Makanya kita tidak mau demikian. Amin. Kami sampai bermain di media sosial itu kami mempertanggungjawabkan khotbah kami. Dan harusnya memang semua gereja yang berani main sosial media harus. Saya ketemu seorang pendeta di bilang, Pak Mel, jujur saya pendada belum kuat ke Bapak. Wih, barato main di media sosial. Ya, mesti begitu toh. Kau suratan lah. Orang mesti lihat. Sembunyi-sembunyi begitu. Taruh. Asal benar. Karena banyak orang Kristen pikir cukup sudah. Tidak ada kata cukup. Kita harus terus. Paulus bilang begini. Ini semua dek-dek habis. Paulus bilang begini, saudara-saudara. Di dalam Filipi 3 ayat 10. Paulus bilang begini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara-saudara, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Paulus nih mantan Farisi. Farisi itu 6 tahun belajar Alkitab. Mereka boleh mengajar kurang lebih usia 30 tahun. Berarti belajar ada 24 tahun. Belajar begitu lama, Paulus masih bilang, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Saudara yang pergi sekolah minggu hanya cari gula-gula, doi kolete mama kasih dulu singgah di kios. Bersaudara bilang cukup mengenal Allah. Aduh, anak Farisi sana ada bawa gula-gula di sinagog, supaya saudara tahu. Hanya anak Kristen, Justru saudara bilang cukup sudah kenal Tuhan Allah. Apalagi pendeta khotbah saudara tidur lah. Ini pagi sana ada, ini aman, bersih. Ini hanya contoh mencegah untuk minggu berikut ya. Lalu saudara berhenti kenal Tuhan Allah, aduh kasihan. Ayo kenal Dia lebih dalam lagi, amin. Kalau orang mau kenal Dia, saudara rohani lebih kencang, percayalah, saudara tambah dewasa, pelayanan kita tambah bagus. Ini orang pelayanan loh. Ayat 12 Paulus bilang begini sama-sama 1, 2, 3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat 13 jemaat 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Haleluya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. 14 penutup 2, 3. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tema khotbah Knowing Jesus Deeper untuk minggu ini. Sampai di sini, selamat berjuang, belajar bersama Roh Kudus kita bisa. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan.